menjelang siang ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di Aula Kelurahan Jaya Mekar. Ini merupakan salah satu dari runutan acara dari Pasar Nampan di pekan kedua bulan Januari 2020, yaitu pelatihan Ekobrik, salah satu solusi sampah plastik, yang insya Allah hari ini narasumbernya ada dua. Yang pertama ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, Pak Bayu, terima kasih sudah bisa hadir. Kemudian juga dari komunitas Sierra, yaitu komunitas yang memang peduli terhadap lingkungan. Dan hari ini kita akan dilatih oleh Kak Indra ya. Kak Indra apa Kak Indra? Kak Indra aja ya, karena ini masih muda kakak-kakak yang akan memberikan pelatihan berupa ekobrik. Nanti diberikan penjelasan ekobrik itu apa, manfaatnya untuk apa, dan nanti kedepannya akan mau seperti apa follow-up-nya. Karena nanti pelatihan ini tidak akan hanya sampai hari ini saja, tapi harus ada follow-up-nya ke depan ya. Saya dari kepanitiaan Pasar Nampan berterima kasih kepada sekolah yang sudah memberikan waktunya untuk hari ini, dari mulai SD Negeri Tespong, kemudian SD Negeri Cisadas Girang ya. Asia 3 sebenarnya sudah diundang juga, tapi walau tidak ada kabar dari sampai sekarang. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang hari ini hadir bisa memberikan materi nanti ke teman-teman di sekolahnya. Siap Kak? Iya, yang kencang dong, siap Kak? Saya ingin membuka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan sambutan dari Pak Lurah dulu, ya Pak, untuk memberikan motivasi buat keluarganya. Ya, Pak Lurah nanti baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati PLT Camat Baros, Kecamatan Baros. Yang saya hormati narasumber Ekobrik Kota Sukabumi. Yang saya hormati Ibu Radia dari Basnas Kota Sukabumi. Yang saya hormati Ibu Tim Penggerak PKK Kelurahan Jaya Mekar beserta jajarannya, dan juga para adik-adik yang peserta Ekobrik yang dilakukan pada hari ini, dan juga keluarga kita, agar bisa lebih meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan, disampaikan ke orang tua. Nah, kegiatan ini supaya tetap berlanjut terus. Nah, demi nanti ini adalah kegiatan ini nanti akan berhasil bisa dibuatkan untuk tempat-tempat. Kegiatan ini tetap kita berlanjut dan berlangsung terus. Semoga masyarakat kita tetap semangat, tetap memberikan nilai yang tinggi terhadap ekonomi kelurahan. Dengan demikian, saya sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan ini tetap menjadikan momen kalau Jaya Mekar bisa akan lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak PLT ya, Kecamatan Baros, ganti dari almarhum. Dengan ini bisa. Terima kasih kepada Pak Tejo atas arahan dan dukungannya buat anak-anak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya adik-adik semua dari SD Tespong dan ya, mohon izin Pak Kabak, Pak Tejo, Pak Lurah, dan Kak Indra, tetangga sekaligus penggiat lingkungan yang alhamdulillah kita bisa berkolaborasi ya. Jadi waktu awal sebulan yang lalu ya, kita pernah ngobrol-ngobrol bagaimana nih kalau kita lebih gencarkan lagi untuk ekobrik dan pengelolaan lingkungan, dan alhamdulillah bisa difasilitasi bertemu pada pertemuan pagi hari ini. Tepuk tangan dong untuk Ibu Rodia. Karena
Karena atas semangat beliau dan rekan-rekannya di sini, kita bisa bertemu pada kegiatan ini yang kedua kalinya diadakan di kantor kelurahan ini, Pasar Nampar ya. Kemarin 2 minggu yang lalu dibuka oleh Pak Wali, hadir secara langsung datang ke sini, dan alhamdulillah bukan cuma pasar saja, bukan cuma jual beli saja, ada kegiatan edukasinya, sosialisasinya, dan alhamdulillah Kak Baju, saya juga makanya ini Kak Indah, ini Kak Baju aja pagi hari ini bertemu adik-adikku yang cantik-cantik. Ada yang gantengnya nggak? Nggak ada ya? Yang gantengnya mungkin bapak yang lagi megang kamera. Ya, jadi adik-adik, Kak Baju mau menginformasikan tentang sampah. Tahu nggak sampah itu apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu nanti dikasih hadiah. Ayo, ada yang bisa? Ayo, sampah ini ada yang mau nyampein? So? Yang suka buang sampah di sini siapa? Ada nggak yang suka buang sampah? Buang sampah ini sembarangan nggak? Enggak, bener? Iya. Jadi adik-adik, jadi Kak Banyu mau kasih tahu kalau di ruangan ini ada sampah nggak? Coba, bener, nggak ada sampah. Ya, jadi adik-adik, dari mulai kita lahir ya sampai dengan nanti meninggal dunia itu pasti menghasilkan sampah. Jadi sampah nggak akan berhenti. Kapanpun dan dimanapun pasti manusia itu menghasilkan sampah. Berapa sih rata-rata kita itu menghasilkan sampah? Nah, ada yang tahu? Setiap satu orang rata-rata menghasilkan sampah 0,5 kilogram, atau di tempatnya 0,51 kilo per hari. Banyak apa sedikit? Banyak ya. Nah, kalau dikalikan dengan jumlah penduduk kota Sukabumi, ya, informasinya kalau saya tidak salah sudah mencapai 340.000. Berarti sampah yang ada di kota Sukabumi itu berapa jumlahnya? Kurang lebih 171 ton sehari sampah. 171 ton. Kayak apa tuh? Ya, jadi Kak Banyu itu punya personil, punya balat, Pak Lurah, Pak Kabak itu pangsena paling banyak, ya. Petugas kebersihan ada 319 orang, ditambah lagi pengelola TPS 3R dan bank sampah. Jadi kurang lebih ada 350 orang yang mengelola sampah kayaknya di Kota Sukabumi, petugas, ya, yang mengangkut sampah sebanyak 171 ton. Jadi berapa truk tuh? Ya, ada 30 truk diangkut tuh sampah sehari. Banyak apa sedikit? Banyak, ya. Katanya orang Sukabumi konsumtif buktinya apa? Sampahnya banyak. Ya nggak apa-apa, karena senang jajan, ya. Nah, adik-adik, nanti akan ada praktek, ya, praktek supaya sampah yang adik-adik dihasilkan itu bisa berkurang, ya, dengan cara ini ekobrik. Nanti sama Kak Indra akan dijelaskan. Nah, Kak Banyu mau cerita jenis-jenis sampah. Ya, jenis sampah itu ada 3. Yang pertama yang disebut sampah organik. Pinter-pinter, ya. Sampah organik contohnya kayak gimana? Daun, kantin, apa tadi lagi? Bekas-bekas sayuran. Ini kalau roti nggak habis, jadi sampah nggak? Jadi sampah ya. Nah, sampahnya jadi sampah organik rotinya. Ya, rotinya jadi sampah organik. Kalau plastiknya ini, plastik bungkus roti ini jadi sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang nggak bisa hancur. Ya, kalau sampah roti itu
sehari 2 hari busuk hancur, 3 hari hancur ya kalau sudah tidak terpakai. Nah kalau plastik kayak begini terus ini ya, tahu nggak ini berapa lama ini hancurnya plastik? Ya, botol plastik ini 200 tahun. Tuh, 200 tahun baru bisa hancur ya. Nah, kalau misalnya 200 tahun kitanya masih hidup apa udah nggak ada? Udah nggak ada ya. Kitanya udah kemana, sampahnya masih ada. Nah, 200 tahun loh adik-adik ya. Nah, kalau sampah tisu kehujanan kepanasan hancur. Kalau ini 200 tahun. Jadi bagaimana caranya? Ya, tadi masih ingat sampah ada 2 macam, ada 3 sebetulnya, sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah B3 itu sampah berbahaya, sampah yang bekas jarum suntik, ya, sampah apa lagi? Sampah bekas operasi di rumah sakit, kemudian pampers juga itu masuk sampah yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kok pampers berbahaya? Ya karena kan ada kotoran di situ, ya. Jadi bukan bekas darah aja, bukan bekas suntikan aja, tapi itu juga berbahaya. Tapi itu yang ada di keseharian kita itu ada 2, sampah organik dan anorganik. Sampah organik bekas makanan, bekas makan nasi gak habis, jadi apa? Jadi sampah organik. Salam lingkungan. Jadi insya Allah udah tahu ya sampah yang dibuang sama kita semua itu berakhirnya di mana? TPA apa? Cikundul itu maksudnya wilayah mana? Kelurahan Lumus itu. Kita di kelurahan Kecamatan Baros. Berarti kita buang sampah ke tempat orang lain ya. Jadi mudah-mudahan dengan pelatihan ini kita bisa membuat gerakan kecil dari rumah dan insya Allah akan membawa kebaikan ya. Selanjutnya langsung saja kepada Kak Indra untuk bisa memberikan pelatihan tentang ekobrik mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Rodia yang telah memfasilitasi waktu dan tempatnya untuk pelatihan ekobrik pada pagi hari ini. Terima kasih juga pada Pak Banyu, dokter dari Dinas Lingkungan Hidup, dan mungkin dari terima kasih juga sama anak-anak sekolah dasar SD Cicadas Girang dan SD Espol. Terima kasih atas kedatangannya. Kita harus semangat terus ya, tadi saya bilang harus semangat karena emang hari ini adalah hari pertama pelatihan ekobrik di khususnya di Kelurahan Jayamekar ini, dan kalian telah terpilih dalam artian yang pertama menjadi duta ekobrik Alliance. Kita sebut juga kalau seperti ini Bu, lebih kerennya itu disebut ekobrik warrior, pejuang ekobrik. Jadi ini lebih membuat memotivasi kepada teman-teman untuk membuat satu gerakan kecil, mulai dari rumah, sekolah, lingkungan. Hal terkecil akan menjadi besar kalau kita lakukan bersama-sama, gitu ya. Oke, mungkin langsung aja kepada acara intinya, sosialisasi mengenai ekobrik. Ada yang sudah mengenal atau tahu ekobrik seperti ini? Ada yang pernah tahu? Belum ya? Di sekolah udah ada yang pernah sosialisasi. Nah, sebenarnya ini gerakan ekobrik ini sudah dijadikan sudah disosialisasikan sama pemerintah daerah, pemerintah kota, menjadi sosialisasi sekolah-sekolah. Mungkin belum menyeluruhnya, tapi
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa datang di sini. Oke, kita langsung saja mengenai materi ekobrik. Sebenarnya ekobrik itu dalam pengertian dasar katanya itu adalah eko ramah lingkungan, brik itu bata. Diambil dari bahasa Inggris itu bata ramah lingkungan. Kenapa disebut bata ramah lingkungan? Itu diambil dari salah satu fungsi ekobrik itu sendiri, yaitu ekobrik ini kalau kita buat dengan baik itu bisa menjadi pengganti bata. Bata itu struktur untuk membuat bangunan, itu seperti itu. Tapi dalam pengertian secara global itu adalah ekobrik itu adalah metode untuk meminimalisir sampah yang tadi sebelum bilang Pak Baju. Kita itu ada cara untuk meminimalisir sampah, khususnya sampah tadi apa namanya yang sampah anorganik atau sampah yang lama terurai atau sampah yang tidak bisa sama sekali terurai. Jadi media ekobrik itu adalah untuk meminimalisir sampah anorganik, gitu ya. Dengan caranya apa? Cukup dimasukkan ke dalam botol, dipadatkan dengan standar berat yang sudah ditetapkan. Karena kita akan buat ekobrik yang benar. Jadi nanti adik-adik akan kita pandu untuk membuat cara ekobrik yang baik dan benar. Oke. Untuk selanjutnya hal-hal yang diperlukan dalam kita bagaimana kita membuat ekobrik adalah salah satunya peralatan. Peralatan itu adalah peralatan untuk menunjang gimana cara untuk membuat ekobrik. Mudah sekali. Yang pertama kita siapkan botol kosongnya dulu. Botolnya bebas. Coba ada udah bawa botol. Nah, ini ketua panitianya sudah bagus ini mengkoordinasikan para teman-teman ya. Coba dikeluarkan karena ini sosial ekobrik itu harus dengan praktek ya, biar tidak ngantuk. Sudah disiapkan botol kemasannya? Nah, diharapkan lebih bagus botol kemasan itu dalam kondisi kering di dalamnya. Jadi biar tidak ada lagi nanti hal-hal yang akan menyebabkan dalam artian kelembaban air dan menggunakan tidak terjadi kontaminasi pada plastik-plastik yang lain yang sudah ada masuk di dalamnya. Ya, bagusnya bila kalau ada tisu itu pakai tisu atau bisa dikeringkan atau gimana. Terus yang kedua itu labelnya itu dilepas. Labelnya dilepas. Ya. Kalau susah bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan kaca. Ada yang mau gunting? Terus ada yang mau membuat tongkat ajaib? Ada yang nggak? Nah, ada yang sudah bawa tongkat ajaib? Nah, kalian yang belum ada nih kebetulan Ibu Rodia sudah menyiapkan, cuman posisinya kepanjangan. Nanti mungkin bisa sama dibantu sama Pak Riki ya untuk mempersiapkan memotong lah sebagian dia jadi nggak terlalu panjang. Nanti bisa dibantu sama Pak Riki. Nah, setelah itu, kita siapkan juga yang dimasukkannya itu sampah plastik seperti apa untuk bisa menunjang ekobrik. Salah satunya, adik-adik tiap hari pasti adik-adik jajan. Tiap hari pasti di keluarga kita itu mengumpulkan sampah. Dari mulai ibu belanja di pasar, ada sampah kresek, sampah kemasan, sampah bekas apa sih namanya Bu? Yang ladang itu yang styrofoam itu apa sih namanya? Yang makanan yang ada di dalam styrofoam itu yang ada makanan itu sering ada di sekolah itu
yang jualan. Nah, sebelah kan tukang sebelah itu pasti pakai teropong gitu. Tukang sebelah ya. Nah, sebelah ada teropong itu bisa dipakai, dimasukkan ke dalam ya, jadi bisa apapun yang notabene itu sampah anorganik itu bisa dimasukkan ke dalam botol. Ya, kita lebih prioritas ke sana, ke sampah anorganik apapun itu. Bekas indomie, bawa suka kopi, masukkan. Nah, cara memasukkannya gampang. Kalau untuk sampah plastik kresek dalam artian itu tidak harus dipotong kecil-kecil. Bisa dibagi 2 atau bagi 3 atau bagi tidak pun sama sekali, tergantung kreseknya. Soalnya itu termasuk plastik yang lembut, jadi bisa diatur nama-nama, bisa diatur. Kalau plastik kresek yang kecil itu boleh, tergantung dari ukuran dan jenis kantong kresek kan macam-macam, ada yang kasar, ada yang tebal itu. Kalau untuk yang plastik kecil sama kalau kresek yang halus itu masukin aja. Kalau misalkan adik-adik mau dibikin kreasi ekobrik itu berwarna, boleh dasarnya botol yang pertama plastik yang dimasukkan warna-warna dasar, seperti ada kresek yang warna merah, itu boleh warna hitam, putih, biar menjadi variasi warna ya dasarnya. Nah, selanjutnya boleh deh itu masukin kantong-kantong plastik kemasan. Dan kalau untuk yang bekas kopi, makanan ciki-ciki gitu ya, snack-snack itu kan keras, itu masuknya ke sampah plastik yang keras, itu bisa dipotong-potong kecil-kecil seperti ini ya. Dasarnya itu dasarnya ada bebas yang bebas mau seperti ini, atau ada yang dasarnya hitam, itu bisa divariasi. Kalau mau menjadi kreasi itu bisa menjadi warna seperti ini. Ini dasarnya macam-macam ya, jadi bisa diskreasikan seperti yang terlihat di sini, ada merah, ada putih. Bukan, itu sebenarnya kantong kresek di pertamanya itu perpaduan warna. Jadi bisa seperti itu atau bisa macam-macam, nggak masalah, gitu ya. Nah, jadi kita mau tujuannya mau diperuntukkan seperti apa dulu nih. Jadi kita bisa bikin kreasi. Kalau misalkan tidak ada buat kasar, ya masalah, yang penting itu. Ya. Nah, yang tadi yang kayak kemasan kayak kopi itu kan susah dimasukkan langsung. Nah, itu digunting kecil-kecil. Nah, ini sebenarnya bisa langsung praktek saja ibu ya, karena ini biar jadi nyampe gitu ya. Ya, adik-adik bisa langsung memotong plastik yang kerasnya kasar itu kecil-kecil. Tapi yang namanya hati-hati ya, hati-hati karena ini menggunakan gunting. Boleh langsung buat saya tahu aja. Nah, beratnya itu diukur karena ada standar berat dari setiap botolnya. Contohnya kayak ini, botol yang ini 500 gram, ini ada juga yang 600 gram. Itu ada standar berat yang ditetapkan. Jadi kepadatan itu ditetapkan biar nanti hasilnya bagus gitu. Kayak 600 ini standarnya itu sekitar 200 gram. Ada yang 330, yang ini standarnya 110 atau 120. Ini nomor berat yang tercantum di sini itu adalah hasil dari registrasi secara global di seluruh dunia. Jadi ini nomor seri ini tidak kita bikin sendiri, karena kita ada fasilitas di global ekobrik itu registrasi secara online. Jadi hasil yang ada buat itu akan terupload kalau di registrasi itu akan tertarik secara dunia dan dunia akan tahu seperti ini. Ini orang Inggris sebenarnya. Duduk aja, duduk. Kita timbang, bisa langsung kita upgrade, kita fotokan anak teman-temannya di selfie. Ini bagusnya ketika yang lebih bagus untuk membuatkan nomor ini, setelah kita timbang, kita catat, pasti akan masuk ke registrasi, akan muncul nomornya. Bisa ditulis nama, ada di situ, nama dan tanggal.
internasional. Nanti saya akan upload hasil kalian selfie ya ke dunia. Nanti mungkin divalidasi sama orang Inggris, orang Amerika, atau orang Filipina atau macam-macam. Karena ini COVID ini sudah mendunia, jadi bisa diregistrasi. Jadi hasil kalian itu akan divalidasi sama hasil orang luar. Bumi akan berterima kasih kepada adik-adik yang sudah buat di COVID pada hari ini. Harus ada sesuai standar. Ya, makanya cara memadatkan ekopi ke dalam botol itu tidak hanya seperti ini ya, adik-adik ya. Perhatikan ya, ada botol apa? Jadi cara memadatkannya ini tuh, bentar. Coba dilihat adik-adik ya. Cara memadatkan ketika ini dimasukkan plastik tadi, hasil plastik ini. Cara memadatkan itu nggak hanya ditekan tengking aja, tidak seperti ini. Tapi kalian arahkan setiap sampah itu ke dasar, ditempel ke pinggir, begini, pinggirnya, biar nanti bisa nempel dan padat. Ketika ada sebenarnya masukkan dulu di dasarnya dulu boleh, masalah yang biasanya itu akan dipadatkan di pinggir itu di biasanya perempat atau pertengahan. Jadi itu bisa dipadatkan, jadi bisa nempel. Cara memadatkan itu bisa, cara memasukkan sampahnya itu kombinasi lah artinya ketika dasarnya keresek terus dicampur lagi dengan potongan-potongan. Kalau dipadatkan susah karena kalau potongan-potongan langsung utuh doang itu akan terpisah. Campurkan lagi tadi kantong keresek, ya diikat, tarik di ujung-ujungnya. Jadi biar diikat, jadi pencampurannya itu tidak hanya melulu kantong kemasan snack itu ya, dicampur lagi sama kantong keresek. Karena emang sampah itu bermacam-macam. Jadi bisa saling campur, saling mengikat, gitu aja ya. Ada yang sudah siap belum ininya kemasannya yang sudah digunting? Ini jangan lupa ya, yang dimasukin ke botol adalah sampah yang bersih dan kering. Bersih dan kering. Kita ingin mencoba bergerak melindungi lingkungan kita sendiri dari sampah-sampah plastik ini, karena memang dari gerakan memilah sampah di rumah yang saya praktekkan itu lebih banyak sampah plastik yang terkumpul, ya, karena memang lebih banyak. Jadi buat adik-adik yang butuh sampah plastik di rumah saya banyak, silahkan keluar boleh. Ya, itu Bu Guru, Pak Guru, kita sudahi pelatihan ini, mohon dibantu untuk dibereskan.